Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak jalan-jalan lagi, tapi naik mobil ya. Saya naik mobil Mitsubishi Lancer Sedia 2010 Matic. Jadi kali ini sesuai judul Pandaan Gempol ya. Jadi saya berada di Jalan Raya Pandaan Gempol, tepatnya ini dari Gempol arah ke Pandaan teman-teman. Nah ini juga banyak yang request juga sih untuk membuatkan video Pandaan ini. Tapi kalau misalkan saya buatkan Pandaan saja kan cuma kecil ya, cuma sedikit. Jadi sekalian saya dari sini saja. Jadi jalan ini teman-teman, informasi saja, jalan ini sudah bagus. Jadi buat teman-teman yang mengendarai sepeda motor ataupun mobil, kalau misalkan tidak lewat tol, itu lewat sini sudah recommended teman-teman ya, sudah saya rekomendasikan. Ini jam pulang kerja sore hari sekitar hampir jam 5 sore teman-teman. Jadi sengaja saya memang lewat bawah sini. Karena apa? Ya selama PPKM darurat ini saya kerja naik mobil. Terus yang kedua, untuk mengurangi biaya transportasi saya ya. Jadi bensinnya sendiri kan sudah 100.000 ya. Tolnya itu kalau PP itu sekitar 160.000 sampai Malang sana teman-teman ya. 150-an sampai 160.000 lah. Jadi saya mengurangi tolnya. Jadi tolnya masuk di Gempol tadi cuma 14.000 sampai ke Pasar Turi. Jadi PP piro itu 28.000. Jadi totalnya 128.000. Jadi lebih ngirit kalau misalkan lewat tol tok itu tol tok 150.000 mahal. Untuk jalannya di sini sudah bagus seperti yang tak sampaikan tadi teman-teman. Dulu nih jalan sini tuh jalan paling elek teman-teman. Sampai pernah saya pas ngebis itu arah berangkat, itu arah yang ke Malang ini ya, arah ke Pandaan dari Gempol, itu sampai macet panjang teman-teman pas pada waktu di aspal ulang sini ya. Tapi alhamdulillah ini sudah bagus ya, walaupun jalannya besar sih sebenarnya, tapi nggak gede-gede banget. Karena apa? Bandingannya isinya itu truk gede-gede. Nah, truk apa namanya kontainer, terus kemudian truk tronton, truk gandeng, sama bis yang non patas itu biasanya lewat sini teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ingin naik yang AC ekonomi atau AC tarif biasa atau tanpa AC itu biasanya lewat sini. Walaupun yang AC tarif biasa itu ada yang lewat tol panjang. Istilahnya tol panjang itu masuknya di gerbang tol Singosari, keluarnya di gerbang tol Pasar Turi mana? Waru. Nah, masuk ke arah terminal Bungurasih teman-teman di situ. Jadi di sini memang jalurnya sudah bagus. Ya tapi lumayan ramai juga sih jam-jam pulang kerja ini. Tadi sebelum saya buka video isinya truk-truk tok teman-teman ya. Jadi agak males, akhirnya tak bukanya pas agak sepi aja ini. Wah luar biasa. Jadi kalau misalkan pulang naik motor teman-teman itu kan pasti lewat sini ya. Wah kalau sudah melewati porong apa namanya lumpur lapindo itu sudah di badan itu sudah enak teman-teman, karena bisa ngebut ya, bisa kenceng ya. Tapi ya nggak ngebut banter-banter banget sih. Paling nggak bisa nggak kena macet-macetan lah. Jadi di badan itu juga nggak panas, karena kalau macet itu kan walah kena suhune sepeda motor, suhu mobil itu jadi panas raram-ram. Dan ini jalannya gede banget teman-teman, relatif naik ya, karena memang semakin ke Malang itu memang semakin tinggi ya. Lautnya kan di Surabaya ya, jadi ya agak Malang itu dataran tinggi bila dibandingkan Surabaya. Asik kole narpotnya brong. Cuma perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalkan teman-teman dari arah Malang menuju ke Surabaya atau ke Gempol, itu hati-hati ya, karena memang jalannya tuh relatif turun. Jadi bawaannya tuh pengen ngebut, wah itu hati-hati teman-teman ya. Saya biasanya kalau naik X-Max saya itu di sini paling kecepatan ya sekitar 120, 110 karena sepi teman-teman ya, dan jalannya turun, jangan ditiru tapi kalau pas rame ya enggak. Ini cuacanya kebetulan cerah dan panas teman-teman, luar biasa panas ini. Nah, sampai di sini ya walaupun aspalnya ya memang aspal lama teman-teman ya, belum aspal baru ini. Banyak yang masih gelombang dan juga banyak bekas tambalan. Nah, karena kalau nambal itu biasanya ya kayak gini, biasa tambah gerunjal-gerunjal seperti ini. Kalau di sini memang insya Allah jalurnya aman teman-teman ya, jadi jangan khawatir. Karena saya hampir tiap hari kalau kerja ya lewatnya sini kalau naik motor ya. Ya selama PPKM ini enggak naik bis ya, mengurangi naik bis. Ya mau nggak mau naik mobil dulu lah, walaupun mahal sih sebenarnya. Ini ada apa ini? Yanmar teman-teman. Nah ini ada Yanmar, ini pabriknya Yanmar.
Yanmar itu apa? Traktor. Nah, traktor ada, mesin diesel ada. Ya traktor, hand traktor itu kan mesinnya pakai diesel ya. Itu dari Yanmar juga bisa. Dari Kubota juga bisa, Dongfeng juga bisa. Nah, ini bentar lagi kita akan sampai di kawasan Pandaan, teman-teman. Jadi nanti akan saya belokkan masuk ke Pandaannya, ke kota Pandaannya ya. Nggak tahu ini nanti disekat apa enggak, saya juga kurang tahu. Ini saya rekamnya ini tanggal 26 ya, 26 Juli 2021. Jadi posisi perpanjangan ini, perpanjangan PPKM level 4 sama level 3. Asik. Kalau Malang katanya level 4. Di sini dulu pusat macet, teman-teman. Pas waktu jalan ini rusak. Nemen pokoknya. Sudah ada lampu merah, jalannya rusak. Wah. Tanjakan mana? Kanan kiri ada truk gandengan seperti itu, truk kontainer seperti itu. Tambah macet itu, nemen. Ini jalan yang gelombang juga ini. Kawasan tertib lalu lintas. Asik. Tapi kenapa yo? Ada tulisannya kawasan tertib lalu lintas. Berarti kan orang-orangnya udah tertib ya, tapi masih banyak yang kena tilang. Kayak Surabaya itu, yang tempat saya kemarin ngevlog itu, teman-teman, yang mesti kena tilang itu loh, di Jalan Ahmad Yani itu. Padahal itu ada tulisannya kawasan tertib lalu lintas, tapi kok polisi ini nilang terus ya. Itu yang ditilang tuh, kalau boleh tahu teman-teman, mungkin ada yang pernah ngalami, itu karena apa teman-teman ya? Ataukah karena setiap saya lewat sana, setiap ada polisi mesti dia lagi nilang. Kalau nggak ada tilangan, berarti nggak ada polisi di sana tuh. Saya juga nggak tahu salahnya apa. Ya mungkin karena melanggar marka, atau mungkin dari arah lampu merah timur itu di mana nyebrang rel kereta api, saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah, ini ada mau untung, ayo kredit, asik. Mau untung itu nabung. Nah. Ini kita sudah sampai di Pandaan ya teman-teman ya. Tapi sebentar lagi kalau misalkan kita belok ke kanan, itu ke arah Trawas, ke arah Tretes, ke arah Pacet, Mojokerto, ke arah Cangar itu juga bisa, ke arah Cimori, ke arah mana lagi ya? Ke arah daerah sana lah. Itu kalau belok kanan. Nah, karena kita mau ke Malang dan mau masuk ke Pandaannya, teman-teman, kita belok ke kiri saja ya. Sini ada pom bensin di pertigaan. Kita belok kirinya di sini. Nggak tahu ini di stop atau enggak, saya juga kurang tahu. Biasanya kalau saya pulang ya lurus, karena lurus tuh jalannya lebih cepat. Cuma ya musuhnya itu kayak gitu, truk-truk gede-gede kayak gini loh teman-teman ya. Coba sekarang kita belok kiri dan ternyata tuh tidak ditutup ya. Kayaknya tidak ditutup. Oke, tidak ditutup ya. Belok kiri jalan terus. Kita coba lihat dulu ini, kita masuk di Pandaan teman-teman. Ini piye iki karepe iki? Nggak tahu ini. Nah, kondisinya seperti ini. Nggak tahu, saya lupa ya. Saya udah pernah ngevlog di sini apa belum, saya lupa teman-teman, karena saking banyaknya video di channel saya itu ada 700-an lebih ya. Hampir 800 video. Jadi sudah lama dan saya selalu mengupdate terus teman-teman. Kondisinya seperti ini ya. Nah, ini ada pentol kabul. Kabul itu tetangga saya di desa sana, Mas Kabul. Namanya Abu sih, panggilannya Kabul. Ini kayak gini ya. Saya tak pelan-pelan saja ini karena di dalam kota biasanya saya kecepatan sekitaran 40 km per jam sampai 50. Ini ada toko-toko, banyak yang tutup juga sih ruko-ruko ini. Di kanan ada apa? Makam, ada sarean. Wih, itu ada Vespa yang lagi nyebrang tuh. Saya pengen apa? Pakai Vespane almarhum ayah saya ya. Yang 2 tak itu teman-teman ya, 100 cc apa ya? 100 atau 90 cc? 100 cc nih. Yang kecil itu loh. Kita ke kanan teman-teman ya. Kalau lurus itu ke arah ke Pasuruan, ke arah Bangil. Jadi kita ke kanan saja. Nih kita di perempatan sini karena kita mau ke arah Malang. Jadi sebenarnya pusatnya ya di daerah sini ini teman-teman. Ya, lampu merah tak berhenti dulu. Itu kan ada tulisannya lurus ke Pasuruan, ke Bangil ya. Itu tembusnya mana teman-teman ya? Monggo kalau ya ada yang tahu silahkan tuliskan di komentar. Saya belum pernah lurus sana soalnya. Tuh sana tuh jalan kecil, kiri juga bisa. Jalan PLN Sunario. Ini kita ke kanan ini ya. Nah, biasanya sini tuh ramai teman-teman ya, karena kawasan untuk belanja-belanja juga nih. Tapi sudah pada tutup itu.
Ya karena mungkin karena PPKM ini malah dikontrakkan, ini ada ruko ini, kasihan banyak sekali yang tutup teman ya, usaha-usaha banyak yang bangkrut, gulung tikar dan tutup toko. Nah, kondisinya seperti ini ya, lumayan sepi juga. Biasanya saya kalau pulang lewat situ mesti rame, macet, tapi karena ini PPKM ya sepi. Tapi tetap masih ada yang buka kok teman-teman ya, enggak apa-apa, karena untuk PPKM yang dilanjutkan ini istilahnya session ini ya. Koyo anu aja, apa namanya? Kayak film seri aja, session 1 episode 1, session 1 episode 2. Jadi masih ada kelonggaran teman-teman ya, sedikit kelonggaran. Misalkan untuk warung itu bisa buka sampai jam 9 malam. Terus bisa apa namanya? Makan di tempat atau dine in ya, itu maksimal 3 orang dan tidak lebih dari 20 menit. Nah, seperti itu. Sebenarnya semakin lama nanti moga-moga aja peraturan itu semakin bijak teman-teman ya, kepada rakyat kecil yang menengah ke bawah, semakin bijak. Dan saya suka kalau misalkan disuruh di rumah tapi dibiayai oleh pemerintah gitu ya, utamanya pada warga yang tidak mempunyai penghasilan. Itu. Jadi yang dulunya ada penghasilan karena disuruh di rumah jadi nggak ada penghasilan, yaitu yang wajib diopeni harusnya kan. Kita dipelihara oleh negara. Jadi memang harus dibiayai. Ini kalau misalkan lurus teman-teman itu ke arah Purwodadi. Nah, Purwodadi Purwosari. Kalau ke kiri itu masuk ke gerbang tol Pandaan teman-teman. Kalau ke kanan balik yang tadi. Karena saya mau lewat bawah, jadi saya tak lurus saja teman-teman, karena ini masih ada lampu merah. Saya tak berhenti dulu. Nanti tak lewatkan ke Taman Safari. Sudah hijau. Jadi informasi teman-teman, di sini tuh lampu merahnya lama banget ya, lama banget. Sampai ada pecut-pecutan tadi itu pertunjukan. Nah, kalau teman-teman mau ke Taman Dayu ini belok kanan. Yang dulu saya pernah pernah ngevlog itu loh teman-teman. Namanya apa ya, lupa saya. Itu belok kanan ini masuk ke sana, ke kompleks perumahan Taman Dayu. Ini kita lurus, nanti videonya akan saya akhiri di depannya pintu masuk mau ke Taman Safari teman ya, Taman Safari Prigen. Mungkin kali ini Taman Safari masih tutup dan kemarin tuh banyak ya, sebenarnya banyak yang request untuk review Baobab teman ya, penginapan Baobab. Tapi kebetulan saya kontak Baobabnya sendiri juga belum direspon teman-teman. Jadi ya nunggu saja wis. Enggak apa-apa, mungkin tidak perlu dibantu promosi, mungkin sudah bisa kali ya. Padahal kalau promosi di channel saya itu sebenarnya itu bisa ndak ada biayanya kok teman-teman. Bisa ndak ada biayanya. Monggo silakan yang mau promosi di channel saya, asalkan masuk dengan kriteria channel saya itu monggo silakan saja, nanti bisa saya bantu. Apalagi musim PPKM seperti ini ya. Pengen membantu teman-teman semua. Yang mau jualan-jualan online mungkin monggo wis, untuk selama PPKM ini saya gratiskan, biasanya kan ada biayanya, saya gratiskan, tinggal cukup kirimi produknya saja biar saya tampilkan di dalam video ini. Nah, ini jalannya di sini tuh agak geronjal teman-teman, karena banyak tambalannya. Karena kalau nggak ditambal itu memang melenyok-melenyok. Karena yang lewat tuh truk gede seperti ini loh, truk kontainer, truk gandeng, terus truk fuso dan gede-gede lah. Yang muatannya tuh kalau saya rasa ya overload, karena jalan rusak itu ada beberapa penyebabnya. Satu, itu memang penyusun jalannya itu jelek. Jadi harusnya itu materialnya ini, konsentrasinya ini, tapi dikurangi, dikorupsi. Nah, itu satu. Yang kedua adalah overload. Nah, kendaraan atau muatannya tuh overload. Nah, memang overload tuh melebihi beban. Yang harusnya truk muatan kayak gitu tuh misalkan 60 kintal atau 6 ton, dia diisi sampai 8 ton, 7 ton. Nah, itu kan nggak boleh ya. Kan ada batas-batasnya, harusnya sih seperti itu. Terus apa lagi? Ya mungkin cuaca ekstrim segala macam, gempa bumi dan lain-lain lah, banyak faktornya. Ini teman-teman ada Seoul Futsal juga tutup ini. Wah, wis. Karena memang pandemi ini dampaknya sangat ekstrim sekali teman-teman ya. Sangat kasihan sekali buat teman-teman semua yang penghasilannya tuh dari bekerja harian, jualan, terus kerja yang bayarannya itu dibayar harian, bukan bayaran bulanan atau borongan harian. Nah, seperti itu. Ini ada pom bensin. Tapi anehnya tuh pom bensin di sini tuh enggak ada yang 24 jam kayaknya. Ini ada tulisannya 24 jam sih. Tapi kapan hari dulu tuh saya lewat sini
jam pulang kerja itu jam 6, setengah 7 tuh tutup. Malah yang di sana tuh pom bensinnya juga ditutup. Ngerunjal ini jalan ini. Jadi jalan yang kalau saya naik motor teman-teman ya, misalkan berangkat ataupun pulang kerja, itu jalan yang paling nggak saya sukai adalah dari sini, dari Pandaan ke Purwosari atau Purwodadi itu nggak enak karena banyak gerunjalannya seperti ini. Jadi ya nggak bisa kenceng lah, harus pelan-pelan. Kena gerunjalan dikit glodek karena suspensi motor saya kan Atos ya itu ya. Ya untungnya joknya rada empuk sih. Kalau sudah masuk ke Pandaan ke utara enak wes, sampai Gempol sana itu enak. Terus dari Purwodadi atau Purwosari ke arah Malang juga enak, sudah halus. Yang nggak enak wes ini wes. Mungkin dari dinas terkait, pihak terkait bisa mungkin ya dianggarkan untuk tahun depan untuk perbaikan jalan, atau mungkin sudah dianggarkan atau anggarannya dialokasikan dulu untuk penanganan COVID, saya juga kurang tahu. Yang jelas untuk jalannya harusnya itu bisa lebih bagus dari ini. Jadi pengendara sepeda motor atau mobil itu bisa nyaman lewat sini. Ini sudah ditandai sih, mau ditambal lah ya ini ya, dipilok putih-putih itu. Tapi kalau ditambal biasanya tetap gerunjal seperti ini. Saya tadi itu lupa belum makan siang, tapi ada telur tadi. Telur ada makan telur 3 ya, telur rebus 3. Nah. Bukan apa iki? Kloso iki. Oh, enggak ding gedek. Nasi bebek goreng dan ayam goreng pecel lele. Oh, buka ding. Barusan buka kayak itu. Ya kayak itu teman ya, yang jual pecel lele, lalapan itu biasanya kan bukanya sore ya, jam 4, jam 5 gitu. Itu kan baru buka. Kalau jam 8 suruh tutup ya dia penghasilan dari mana ya? Kadang itu mereka tutup kan jam 11 malam, jam 12 malam, kadang sampai jam 2 pagi gitu. Ada juga tapi ya nggak banyak. Banyak kan biasanya jam 11, jam 12 itu tutupnya itu. Ini sebentar lagi kita akan sampai di pintu arah masuk ke Taman Safari 2 Prigen teman-teman ya, atau Taman Safari Prigen. Ada lagi Taman Safari di Bali tapi saya belum pernah ke sana. Yang sudah pernah tuh di Taman Safari Bogor sana 1, sama di sini Taman Safari 2. Katanya sini terbesar sini. Patokan ini wes, habis hotel apa bangunan gede ini. Saya dulu tuh ngekos di Surabaya itu malah boros teman-teman ya, karena jarang tak tempati kos-kosan itu, sering pulang. Ya enakan tidur di rumah soalnya. Nggak capek atau masih kok? Ya capek sebenarnya, tapi kan seneng. Hati senang walau capek, jadi nggak capek, asik. Nah ini di atas ini adalah tol teman ya, tol Pandaan Purwodadi, nah, tol Pandaan Malang. Jadi kita lewat di bawahnya tol ini tadi. Dan di sini sebenarnya juga banyak lampu penerangan ini ya. Jadi kalau misalkan malam juga lumayan padang lah. Itu di depan sana kanan yang ada gadingnya teman-teman, itu adalah pintu masuk akses ke Taman Safari 2 Prigen. Tapi masih sekitaran berapa kilo ya? Sekitaran 5 kilo lagi ya ke sana, ke kanan itu. Jadi untuk videonya juga sudah ada di channel saya, sudah lengkap pokoknya channel saya itu. Kalau di kawasan sini tuh, nih ya, di sana itu arah ke Taman Safari Indonesia 2. Nah, untuk pintu utamanya di situ tapi masih naik lagi. Oke teman-teman, karena video kita tuh judulnya adalah Pandaan, jadi ini rada Glandor City ya, agak kejauhan dari Pandaan, tapi tidak apa-apa. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Monggo silakan mau request dibuatkan video mana atau dibuatkan video apa ya. Silakan request saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Ceki bro. Dek ini banyak yang nggak pakai helm ya. Kuat-kuat kepalanya ya.